Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gua Otak Encer. Kali ini kita bakal ngebahas sejarah Indonesia, tapi versi seru dan anti ngantuk. Bayangin guys, dulu Nusantara itu kayak game Risk atau Civilization. Ada kerajaan-kerajaan kuat kayak Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, dan banyak lagi. Mereka saling adu strategi, tiba-tiba player asing datang. Portugis, Belanda, Inggris, Jepang pada ikutan rebutan wilayah. Seru banget kan kayak main game. Tapi guys, jangan salah, ceritanya nggak sesimpel Indonesia dijajah 350 tahun loh. Ada banyak banget fakta seru dan pahlawan gokil yang nggak pernah diceritain di sekolah. So, stay tuned. Jadi gini guys, awal mula penjajahan di Nusantara itu gara-gara rempah-rempah. Bayangin, dulu pala, cengkeh, lada, itu kayak Bitcoin zaman now. Harganya selangit di Eropa. Nah, Portugis ini termasuk yang pertama kali nyampe Nusantara, tahun 1509. Mereka udah kayak GPS jalan kaki, nyasar-nyasar nyari jalur rempah-rempah, sampai akhirnya nemu Malaka. Gak pakai basa-basi, langsung deh mereka serang Malaka, tahun 1511. Habis itu, mereka lanjut ke Maluku, pusat rempah-rempah dunia. Mereka mau memonopoli perdagangan, jadi cuma mereka yang boleh jualan rempah-rempah ke Eropa. Untungnya, gak semua kerajaan gampang ditaklukin. Sultan Baabullah dari Ternate gak gentar sama sekali. Dengan strategi perang gerilya yang epik, Sultan Baabullah berhasil ngusir Portugis dari Maluku. Gokil gak tuh? Jadi, jangan kira penjajah itu selalu menang ya. Nah, selama di Nusantara, Portugis cuma bisa kuasain beberapa titik kecil, kayak Timur-Timur. Mereka nggak pernah benar-benar nguasain seluruh wilayah. Akhirnya, mereka malah kalah saingan sama Spanyol dan Belanda, terus minggat deh dari Nusantara. Setelah Portugis angkat kaki, muncul deh pemain baru, VOC alias Verenigde de Oostindische Compagnie. Kalau kata anak sekarang, VOC ini kayak startup jahat yang punya ambisi gila nguasain seluruh perdagangan di Asia. Mereka datang ke Nusantara tahun 1602, dan langsung bangun markas di Batavia, yang sekarang jadi Jakarta. VOC ini cerdik banget guys. Mereka nggak langsung perang terbuka, tapi pelan-pelan ngambil alih kerajaan-kerajaan lewat tipu muslihat. Nih, main utang piutang, dan adu domba. Mereka manfaatin banget perselisihan antar kerajaan buat ngehancurin satu sama lain. Licik banget kan? Tapi bukan berarti kerajaan-kerajaan di Nusantara tinggal diam. Sultan Agung dari Mataram, salah satu raja terkuat di Jawa, sampai 2 kali nyerang Batavia. Serangan Sultan Agung ini bikin VOC ketar-ketir. Selain itu, ada juga Patimura dari Maluku yang gagah berani melawan Belanda dengan panah berapi. Bayangin guys, panah berapi. Keren banget gak tuh? Sayangnya, VOC punya taktik yang lebih licik, David et Impera alias politik adu domba. Mereka berhasil bikin kerajaan-kerajaan di Nusantara saling serang, dan akhirnya VOC bisa dengan mudah menguasai wilayah-wilayah tersebut. VOC memang perusahaan dagang, tapi mereka punya tentara sendiri loh. Akhirnya, keserakahan VOC bikin mereka bangkrut di tahun 1799. Tapi tenang guys, bukan berarti penjajahan selesai. Belanda dengan santainya ngambil alih dan nerusin penjajahan lewat pemerintahan langsung. Oke guys, sekarang kita masuk ke era baru penjajahan kilat ala Inggris. Jadi gini, waktu itu Eropa lagi perang besar-besaran gara-gara Napoleon Bonaparte. Nah, kebetulan Belanda waktu itu lagi jadi sekutu Napoleon. Kesempatan banget kan buat Inggris? Tanpa basa-basi, Inggris langsung serbu Jawa tahun 1811 dan berhasil ngerebut Batavia. Gubernur Jenderal Inggris di Jawa waktu itu adalah Thomas Stamford Raffles. Dia ini unik guys. Selain jago strategi perang, dia juga hobi banget sama sejarah dan budaya Jawa. Saking cintanya, dia sampai nulis buku tentang sejarah Jawa yang terkenal banget, The History of Java. Selama 5 tahun menjajah, Inggris ngelakuin beberapa perubahan, kayak ngenalin sistem sewa tanah dan ngehapus perbudakan. Tapi guys, jangan salah sangka dulu, tujuan utama mereka tetap sama, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari tanah Jawa. Singkat cerita, Napoleon kalah perang. Belanda balik lagi deh ke Nusantara. Inggris pun dengan berat hati, atau mungkin sambil senyum-senyum ngitung keuntungan, ngembaliin Jawa ke Belanda. Yah, gitu doang? Iya guys, penjajahan Inggris di Indonesia emang cuma sebentar, kayak kilat, tapi dampaknya cukup terasa loh. Setelah Inggris cabut, Belanda balik lagi ke Nusantara dengan dendam kesumat. Kali ini, mereka udah nggak main-main. Mereka mau kuasain seluruh wilayah Nusantara.
Salah satu strategi paling kejam yang mereka pakai adalah sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Jadi gini guys, rakyat dipaksa buat nanam tanaman laku di pasar Eropa, kayak kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka. Hasil panennya, ya jelas harus diserahkan ke Belanda lah. Sistem ini bikin rakyat sengsara banget. Mereka kekurangan makanan, kesulitan ekonomi, dan banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Kejam banget kan? Tapi, semangat juang rakyat Indonesia nggak pernah padam. Perlawanan muncul di mana-mana. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Diponegoro. 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro, seorang pemimpin karismatik, memimpin perlawanan rakyat Jawa selama 5 tahun. Perang ini jadi mimpi buruk buat Belanda. Bayangin, mereka harus ngeluarin biaya perang yang sangat besar, sampai hampir bikin mereka bangkrut. Gak cuma di Jawa, di Aceh juga terjadi perlawanan sengit yang dipimpin oleh pahlawan-pahlawan hebat, kayak Catnyak Dien dan Teuku Umar. Perang Aceh 1873 sampai 1914, berlangsung selama 40 tahun. Bayangin guys, 40 tahun. Mereka pakai taktik perang gerilya yang bikin Belanda kewalahan. Sayangnya, Belanda punya senjata dan pasukan yang lebih modern. Perlawanan demi perlawanan berhasil dipadamkan. Salah satu yang paling tragis adalah Puputan Badung di Bali tahun 1908. Raja dan rakyat Bali lebih memilih bunuh diri massal daripada menyerah kepada Belanda. Gila, betapa besarnya semangat juang mereka. Siapa sangka, penjajahan Belanda yang udah kayak nggak ada habisnya, ternyata harus berakhir juga. Tahun 1942, Jepang datang ke Nusantara dengan kekuatan militer yang jauh lebih modern. Perang Dunia II lagi berkecamuk, dan Jepang punya ambisi buat nguasain seluruh Asia Pasifik. Gak butuh waktu lama, cuma dalam 3 bulan Jepang berhasil ngerebut Nusantara dari tangan Belanda. Mereka datang dengan propaganda Asia untuk Asia, mengklaim diri sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Tapi guys, jangan ketipu. Di balik propaganda manisnya, Jepang jauh lebih kejam dari Belanda. Mereka menerapkan sistem kerja paksa yang disebut Romusha. Jutaan rakyat Indonesia dipaksa kerja rodi membangun infrastruktur militer Jepang, tanpa makanan yang cukup dan perlakuan yang layak. Banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan penyiksaan. Di tengah situasi yang semakin sulit, muncul 2 tokoh penting, Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka sadar, kemerdekaan gak akan datang begitu saja. Mereka harus pintar-pintar memanfaatkan situasi dan memainkan peran di tengah konflik Jepang dan sekutu. Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya setuju bekerja sama dengan Jepang. Tapi dengan syarat, Jepang harus memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang akhirnya menyetujui permintaan tersebut, dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perjuangan belum berakhir, tetapi momen ini menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Gimana guys? Seru kan sejarah penjajahan di Indonesia? Ternyata, gak sesederhana yang kita bayangkan. Indonesia merdeka bukan karena hadiah dari penjajah, tapi karena perjuangan dan pengorbanan ratusan tahun dari para pahlawan dan rakyat Indonesia. Ingat guys, 17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal di kalender. Itu adalah hari di mana Indonesia terlahir sebagai bangsa yang merdeka. Sebelum itu, gak ada yang namanya Indonesia. Yang ada hanyalah ratusan kerajaan dan wilayah yang berjuang melawan penjajah di waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia dijajah 350 tahun, lo bisa kasih tahu mereka fakta sebenarnya. Nusantara bukan satu negara waktu dijajah. Belanda butuh waktu 300 tahun buat kuasain sebagian, bukan semua, wilayah. Dan yang paling penting, rakyat dan kerajaan di Nusantara nggak pernah berhenti melawan. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah Indonesia yang lebih seru. Kalau dibuat film kayak Game of Thrones, pasti bakal lebih seru lagi. Coba tulis di kolom komentar, siapa pahlawan favorit lo dan kerajaan mana yang paling jago lawan penjajah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.